Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Profesor Dr. Haja Mu'niah MPDI, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Andes Haji Ainur Rafiq MAG, yang terhormat Bapak Koordinator Prodi Tadris IPA UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Dinar Mahfud Fajar SPD MP FIS, yang terhormat Bapak narasumber kuliah tamu pada pagi hari ini, Bapak Arif Billah SSI MPD, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, mahasiswa serta seluruh peserta seminar tamu pada kuliah tamu kita pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari Bapak narasumber kita pagi hari ini. Bapak narasumber yang sangat luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita, menuntun kita menuju jalan yang baik dan jalan yang terang benderang. Semoga dengan selawat ini telah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk seminar kuliah tamu kita pada pagi hari ini menyusung tema meningkatkan kemampuan sciencepreneurship untuk calon guru IPA. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Hani Miladia Maharani selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah pembacaan doa, acara yang kelima dokumentasi foto, kemudian dilanjutkan pada acara inti yaitu seminar kuliah tamu. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita membaca Ummul Quran untuk membuka acara pada hari ini. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan membaca Ummul Quran ini, acara kuliah tamu pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Sampaikan terima kasih. Meningkat ke acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Prodi Tadris IPA UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Ditu Fajar SPD MPIS. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Khas Jember, Profesor Dr. Haji Babun Suharto. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Profesor Dr. Hajah Muniah MPDI, yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Dekan 2, Dr. Andes Haji Ainur Rafiq MAG. Yang kami muliakan Bapak narasumber, Bapak Arif Billah SSI MPD dari Universitas Islam Negeri Salatiga, ya. Kemarin baru berubah, ya. Ya. Memang tidak ada syekh atau kiainya, Pak, ya. Langsung. Ya. Non tahu kalau salah. Tidak ada, Pak Dinar. Yang kami banggakan mahasiswa Tadris IPA UIN Khas Jember dan para undangan audiens yang berbahagia. Yang pertama, ungkapan puja, puji, dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita diberi takdir yang baik untuk bisa menyelenggarakan kuliah tamu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman Islam sampai hari kiamat. Yang ketiga, tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kesempatan menyambut para audiens semuanya pada kegiatan kuliah tamu di tahun 2022 ini. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan kuliah tamu pada tahun 2022 ini yang dilaksanakan oleh program studi Tadris IPA UIN Khas Jember mengusung tema meningkatkan kemampuan sciencepreneurship untuk calon guru IPA. Nah, kegiatan yang kami laksanakan ini salah satunya untuk memenuhi kewajiban amanah kegiatan dari fakultas yang harus terselenggara pada paruh pertama di tahun 2022. Di dalam amanat RKAKL kita diagendakan untuk melaksanakan yang pertama adalah kuliah tamu yang pada bulan Juni ini, kemudian workshop pengembangan visi misi keilmuan dan evaluasi kurikulum juga di bulan Juni ini. Kemudian nanti di paruh kedua akan ada seminar nasional yang juga disponsori oleh Asosiasi Tadris IPA Indonesia, ya. Karena kita juga mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan itu, dan semoga acara ini sekaligus acara-acara mendatang berjalan dengan lancar dan barokah. Bapak Ibu yang kami hormati beserta mahasiswa yang berbahagia, kuliah tamu dengan tema meningkatkan kemampuan sciencepreneurship untuk calon guru IPA ini sengaja dipilih untuk berdasarkan masukan dari para dosen dan juga para mahasiswa, ya, karena dengan tujuan untuk membekali mahasiswa kemampuan sciencepreneurship, ya.
kita perlu jabarkan dulu ya. Sciencepreneurship itu terdiri dari dua kata ya, science dan entrepreneurship. Gabungan dari dua kata, science dan entrepreneurship. Science itu yang kita tahu ilmu pengetahuan alam, entrepreneurship itu kewirausahaan. Nah, dan kita tahu juga dan kewirausahaan ini memiliki makna yang sempit dan makna yang luas ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang luar biasa ya. Sempit ya maksudnya adalah berbisnis atau berdagang ya. Mohon maaf. Jadi kita tahu mahasiswa IPA dan juga para alumni kita itu banyak ya, tidak sedikit yang punya bisnis ya, punya usaha sampingan ya. Dan itu eksis gitu. Yang kedua dalam arti luas ya, itu yang kita sebut sebagai mental wirausaha, yaitu pantang menyerah, inovatif ya, mau menghadapi tantangan, ya. Kemudian bisa menemukan peluang, ya. Itu merupakan kemampuan wirausaha yang sangat penting, mental yang perlu diasah di dalam kehidupan dan mungkin tidak dapat diperoleh melalui pelajaran di perkuliahan, tapi ditempuh melalui pengasahan pengalaman yang terus-menerus. Dan itu harapannya kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga para alumni yang bisa hadir ya, karena ada alumni yang juga bekerja sebagai guru di sekolah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin semuanya. Pada hari ini kita telah ada 130 peserta Zoom ya, dari UIN khas Jember sendiri dan juga ada dari Salatiga ini ya. Kemarin Pak Arif Billah menanyakan apakah bisa link Zoom ini dibuka selain Unicast. Oh boleh ya, boleh saja. Yang membatasi hanya kuota Zoom. Kuota Zoom-nya 300 ya. Tentu saja kalau lebih dari itu ya tidak bisa masuk. Nah, maka barangkali masih ada kesempatan untuk bisa share link Zoom atau undangan ya, bisa disertakan untuk kita sama-sama menimba ilmu dari Bapak Arif Billah ini. Kemudian tujuan penyelenggaraan kuliah tamu ini tidak lain dan tidak bukan ya untuk menjalin silaturahim kerjasama antar PTKIN ya, antara Tadris IPA UIN Khas Jember dengan Tadris IPA UIN Salatiga ya, dan semoga kerjasama ini selalu terjalin, silaturahim ini selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan tak lupa kami sampaikan minta maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kuliah tamu ini ada sesuatu hal yang barangkali kurang berkenan atau ada masalah dan sebagainya. Semoga tidak mengganggu dari kelancaran kuliah tamu pada pagi hari ini. Dari saya itu saja. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sekaligus membuka acara kuliah tamu pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan, di mana saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Andes Haji Ainur Rafiq MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita bisa bertemu, bermuajahah sekalipun melalui secara daring.
Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Rektor, mudah-mudahan ikut bergabung di Zoom ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Dekan, beliau sekarang ada kegiatan di Banyuwangi, dan bersamaan dengan kegiatan Tadris IPA ini ada 2 kegiatan yang lain ya. Saya ditugasi untuk membuka kegiatan ini digandeng sama Pak Dinar yang belum doktor ya, karena saya belum doktor gitu. Pak Arif, saya teman Pak Imam Sutomo Pak, yang baru profesor ya. Oh ya Allah, Salah 3 ya. Ya. Dulu di Jogja S2 dan S3-nya bersama beliau. Oh ya Allah ya. Tahun 93. Tapi ya tidak selesai. Sampai ke seminar proposal. Kemudian pindah ke Surabaya Pak. Sampai ke seminar proposal juga. Ini pindah ke Jember Pak. Sudah seminar proposal ya. Nanti mungkin Pak Andi Suhardi nih yang mau nguji nih. Mana tadi ada nih beliau. Assalamualaikum Pak Andi. Iya. Jadi sebenarnya Dokter Andis itu perlu dipertahankan Pak. Karena itu menjadi plural ya. Doktors gitu. Jadi S-nya itu baik. Doktors. Yang saya hormati narasumber kita ya, Bapak Arif Billah ya. Ini saya pasti menyebutnya karena anak saya Fahri Arif Billah Pak. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya saya pernah dengar nama Arif Billah itu, tapi karena kalau mau membuat paspor haji Pak, itu harus 3 unsur Pak. Oh gitu. Maka anak saya tambahi Fahri. Okay. Bapak Koordinator Prodi ya, Bapak Dinar ya. Ini kami menyebutnya koordinator Pak, karena di statuta memang koordinator. Mengapa koordinator? Karena di SBM itu yang ada koordinator Pak. Gitu. Kalau pakai Kaprodi nggak dibayar nih Pak Dinar ini. Ibu Laila ya sebagai moderator, kemudian Ibu Hani dan Pak Suhardi ya, Pak Andi Suhardi ini yang kebetulan saya lihat di sini ya. Kemudian yang dan adik-adik mahasiswa semua. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, mudah-mudahan nih kegiatan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Saya mewakili Ibu Dekan menyampaikan selamat datang Pak Arif Billah. Mudah-mudahan ini bagian dari kerjasama yang akan berkelanjutan Bapak. Amin, amin. Jadi setelah Pak Arif Billah diundang, nanti Pak Dinar Maftu diundang. Siap. Kira-kira begitu ya. Kami ini berusaha menyesuaikan RKKL kami ini dengan tuntutan 9 standar Pak. 9 standar akreditasi. Ya, salah satunya adalah bagaimana nanti bisa memperbanyak ini kuliah tamu ya. Dan ya teman-teman ini yang merancang apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan akreditasi. 3 hal saya kira ingin saya sampaikan ya sebelum membuka kegiatan. Yang pertama kajian teori. Ini ya, jadi kayak ada sistematikanya ini. Ya, yang kedua cerita aja. Lalu yang ketiga refleksi dan kesimpulan gitu ya. Ini mau seminar hasil Pak. Oke, baik. Ya, ini temanya akan mengangkat sciencepreneurship ya gitu. Oke, jadi kalau literatur yang saya baca, karena memaksa saya belajar ini. Pak Dinar beberapa kali menghubungi saya, jadinya wah ini serius ini Pak Dinar ini. Saya serius sih. Iya.
Kalau tulisannya entrepreneurship gitu, tapi sering kita mendengarkan penyebutannya entrepreneurship. Gitu. Ini kalau bahasa Prancis itu entrepreneur gitu ya, itu punya makna memulai, melaksanakan. Ngacunya pada proses. Proses itu selalu berjalan gitu ya, jangan diam. Jadi kalau dalam Al-Quran itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin gitu ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menunjukkan proses gitu. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu kan ya, kalau dari bahasa Inggris bisa dimaknai sebagai apa? Between taker atau go between. Jadi di antara ya, dua posisi ya, atau go between, pergi di antara dua, artinya juga menunjuk pada satu proses gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini dulu kita mengenal dengan wira swasta gitu ya, wira swasta. Sekarang sudah bergeser menjadi wirausaha. Wira swasta itu wira itu wiro ya, artinya utama atau berani gitu ya, ya gagah berani. Jadi wiro sableng gitu kan. Jadi gagah berani. Swa itu mandiri, sta itu kegiatan produktif gitu. Jadi ya kegiatan mandiri yang ya produktif gitu. Tapi sekarang kemudian bergeser menjadi apa, wirausaha gitu ya. Ya kurang lebih maknanya sama ya, bahwa kita mengacu pada proses yang tidak pernah berhenti gitu. Ya berdasarkan itu maka kemudian saya membaca referensinya ada kata kunci ya untuk memahami kewirausahaan gitu. Usaha yang mandiri, yaitu yang pertama misalnya pengambilan risiko. Kemudian yang kedua menjalankan usaha yang bersifat mandiri, kemudian yang ketiga memanfaatkan peluang. Yang keempat menciptakan usaha baru, yang kelima pendekatannya bersifat inovatif, dan kemudian mandiri. Nah, sehingga tugas kita ya di dalam proses pembelajaran itu kemudian ya, bagaimana menjadikan peserta didik kita itu dapat peka terhadap peluang gitu ya. Kemudian bagaimana membangun rasa percaya diri, kemudian bagaimana membangun ya, kemampuan membangun jaringan, dan yang keempat saya kira bagaimana bisa memperluas wawasan khususnya di bidang dunia bisnis. Saya kira ini kemudian menjadi apa ya, tugas yang tidak sederhana. Gitu. Saya ada dua cerita lah setidaknya, ini masuk ke bab kedua ini. Yang pertama, yang namanya cerita boleh benar, boleh tidak ya, ini namanya juga cerita. Jadi ada satu kepanitiaan ya untuk menjaring generasi kreatif gitu. Lalu anak usia SD itu dikumpulkan, anak usia SD tingkat internasional gitu ya, gitu. Jadi begitu banyaknya dikumpulkan di tanah lapang gitu. Di situ ada bilik-bilik gitu. Kemudian mereka disuruh masuk ke bilik-bilik di situ, lalu diminta untuk mengerjakan sesuatu. Ya, padahal di situ nggak ada apa-apanya. Coba buatlah sesuatu gitu. Hasilnya dibawa ke panitia. Yang lain toleh-toleh ya. Ya. Termasuk yang dari Indonesia, apa yang mau dibuat, nggak ada apa-apanya gitu kan. Rupanya yang dari Jepang gitu ya, cerita sekali lagi. Yang dari Jepang itu jongkok. Lalu kencing di situ. Jadi tanah itu dibasahi dengan kencing. Kemudian karena sudah lembut, karena sudah tidak lihat lagi, nggak padat lagi, kemudian
dibuatlah burung, nah, gitu ya, dari tanah yang sudah dibasahi dengan kencingnya itu. Dia kemudian lari ke panitia menunjukkan hasil ya karyanya itu. Nah, ini mungkin cerita karena bagaimana Jepang, Nagasaki, Hiroshima yang luluh lantak karena bom atom itu gitu ya, kemudian bisa bangkit kembali, lalu digambarkan dengan cerita ini. Gitu. Nah, ini kan bagaimana membangun kreativitas gitu. Itu yang cerita pertama. Maaf Pak Arif, ini cerita Pak Arif. Yang kedua, saya juga dengar cerita gitu ya. Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan itu menyampaikan begini. Saya lihat di negara-negara maju itu ya, asetnya itu bergerak gitu. Tapi orangnya diam biasa-biasa saja gitu. Tapi asetnya bergerak gitu. Di Indonesia yang saya lihat asetnya banyak diam. Tapi orangnya bergerak gitu ya. Jungkir balik gitu, kerja gitu. Lebih suka ya aset itu diam. Lebih suka kalau punya tabung, punya uang itu ditabung. Gitu. Pak Dinar ini kan simbol uang ini, simbol modal ini. Sekarang dinar itu Pak nilainya 4.000 Pak. Ya, 1 dinar ya. Jadi kalau jenengan berkunjung satu tempat ya ke Arab Saudi ditanya, punya bawa uang berapa gitu. 10 juta. Kaget itu Pak. Karena 40 miliar ya. Gitu. Saya Pak Dinar ini suka nabung Pak gitu. Jadi dibiarkan di bank gitu kan. Gitu. Tapi kita jungkir balik. Kerja katanya tadi dari pagi sampai jam 5 itu Pak. Itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ya kita membutuhkan ini ya jiwa-jiwa entrepreneurship gitu. Bagaimana aset itu tidak diam gitu. Pikiran kita ini kan juga aset gitu. Jangan kemudian didiamkan, kira-kira begitu ya. Khususnya yang yang tadi disebut sudah ada jadi guru gitu ya. Jadi PNS. Itu jangan berhenti karena ke depan itu saya kira sektor-sektor kerja ini akan terus berkurang. Maka harus ya bagaimana mengupayakan untuk kemudian punya usaha-usaha sampingan gitu yang produktif gitu. Kita ini jungkir balik nanti begitu sudah pensiun sakit-sakitan gitu ya. Punya usaha, nggak punya pendapatan lain misalnya. Jadi saya kira ya itu bab 2, bab ketiga refleksi. Iya, jadi saya ingin mengatakan bahwa ini sebagai mata kuliah Pak Arif ya, mata kuliah. Kami dulu menyebutnya mata kuliah kewirausahaan. Tapi sekarang sudah seragam entrepreneurship gitu. Pertanyaannya begini Pak Arif ya. Karena kami ini kan tidak pernah mengangkat ya dosen yang memang jalurnya kebutuhan mata kuliah ini Pak. Jadi asal wah ini masih kurang ya SKS-nya tambahi aja dengan kewirausahaan gitu ya. Gitu. Padahal membelajarkan materi ini itu kan selain wilayah kognitif ya, kemudian afektif membentuk sikap, kemudian psikomotoriknya itu ya mendorong bisa punya keahlian kan begitu Pak ya. Gitu. Nah, saya nggak tahu ini Arif ini mudah-mudahan punya usaha ya sehingga bisa merefleksikan setiap materi yang disampaikan itu dengan pengalaman-pengalaman real. Gitu. Jadi sekali lagi ini penting ya karena itu saya mohon kepada semua peserta bisa mengikuti dengan seksama. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Demikian sebagai pengantar, mari kita buka kegiatan kuliah tamu dengan tema penguatan, peningkatan
kemampuan science ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ya. Saya tadi diamanahi oleh Bapak Dira untuk langsung menutup doa, ya. Oke, Pak. Oke. Tunggu di perintah bawa acara atau langsung ini? Langsung Mbak Ane, ya. Bapak, silakan. Kepada Allah SWT, sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran dan bermanfaat serta barokah kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Biyassir wa la tu'sir wa bitamkin. Allahumma inna nas'aluka shihha wal afiyah. Allahumma ala auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Arif, ya. Saya mau kundur Pak Arif, ini ada kegiatan. Pak Dinar, ya. Matur Izin, nuwun, nggih? Pak. Nggih, sami-sami. Terima kasih, Bapak. Kami mohon Terima kasih. laporannya Pak Dinar, ya. Oke, siap, Pak. Oke, demikian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Karena sudah ditutup dengan doa, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk foto. Dimohon untuk Bapak dan Ibu serta seluruh peserta kuliah tamu pada pagi hari ini untuk mengaktifkan videonya karena kita akan foto dulu bersama. Slide pertama. Monggo silakan yang belum mengaktifkan. Bapak, Ibu, serta mahasiswa semuanya. Oke. Sudah nggih? Slide yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga. Satu, dua, tiga. Yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian acara pembukaan seminar kuliah tamu pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi kuliah tamu yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Laila Husna MPD selaku moderator. Demikian dari saya sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita saat ini sudah memasuki pada kegiatan inti pada hari ini terkait kuliah tamu dengan tema meningkatkan kemampuan science entrepreneurship bagi calon guru IPA. Nah, dalam hal ini narasumber kita pagi hari ini dari UIN Salatiga, Bapak Arif Billah SSI MPD.
Selamat datang ya Bapak. Semoga sehat selalu ya. Amin. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, di mana S1 beliau dulu ditempuh di program studi fisika FMIPA UNES, kemudian S2-nya di program studi pendidikan IPA dengan konsentrasi pendidikan fisika, program studi pasca sarjana UNES, dan saat ini sedang menempuh S3 di pendidikan IPA FKIP UNS. Seperti itu. Mudah-mudahan segera rampung ya Bapak. Amin. Di sini beberapa pengalaman kerja dan mengajar beliau. Yang pertama, beliau sebagai dosen tetap IAIN Salatiga mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian dosen tetap STIMAT AMNI Semarang mulai tahun 2013 sampai 2015. Kemudian dosen tidak tetap STAIN Pekalongan 2013 sampai 2014. Dan dosen program Dual Mode System IAIN Wali Songo di STAIN Pekalongan tahun 2013 sampai 2014. Nah, ini juga ada beberapa pengalaman kerja yang sangat menarik dan ini berkaitan dengan kuliah tamu pada hari ini ya, bahwa beliau juga menjadi founder, owner, dan CEO Ras Media mulai tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai founder, owner, and CEO Icons Innovation and Concept Studies Center mulai tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga menjadi founder, owner, and CEO Enabil Batik mulai tahun 2010 sampai sekarang. Niki batik Pekalongan ya Pak, untuk Enabil Batik niki nggih. Batik yang terkenal ya, batik Pekalongan ini. Kemudian juga sebagai founder dan owner serta volunteer rumah belajar dan perpustakaan gratis Smart Concept di Semarang mulai dari tahun 2009 sampai 2014. Kemudian pengalaman kerja mengajar lain mungkin tidak perlu saya bacakan biar juga tidak terlalu lama. Di sini mungkin pada pengalaman narasumber yang lain menjadi pemakalah, di sini juga sangat banyak ya, sampai ada 35 sebagai narasumber, termasuk mungkin ditambahkan pada pagi hari ini. Kemudian beliau juga memiliki beberapa publikasi ilmiah ya di Google Scholar maupun di Scopus. Kemudian untuk hak karya intelektual juga beliau memiliki beberapa media pembelajaran ya, diantaranya adalah media pembelajaran interaktif optik fisis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, dan yang kedua adalah media pembelajaran interaktif alat optik mata manusia. Demikian tadi kurikulum vitae yang saya bacakan dari Bapak Arif Billah. Selanjutnya mungkin Bapak Arif Billah kami beri waktu untuk memaparkan mengenai bagaimana sih science entrepreneurship ini, seperti itu ya, di kalangan guru IPA seperti itu, sehingga bisa mengikuti jejak langkah dari Bapak Arif Billah seperti itu ya. Karena kita tahu juga setidaknya dengan bekal science entrepreneurship ini juga bisa paling tidak meminimalisir adanya pengangguran pasca lulus nanti seperti itu, sehingga tidak kemudian hanya menunggu adanya tes PNS atau ya sambil menunggu lamar-lamar kerja mungkin ya, daripada nganggur gitu kan, mending kita juga punya keahlian untuk itu seperti itu, guys. Ya mungkin di sini kami beri waktu kepada Bapak Arif 2 jam ke depan. Monggo Bapak Arif Billah, kami persilahkan. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember,
Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto, SEMM, yang kami hormati Dekan FTIK, Ibu Profesor Dr. Hajah Muniah MPDI, yang kami hormati Wakil Dekan 2 FTIK, Bapak DRS Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati Koordinator Prodi Tadris IPA, Bapak Dinar Maftuh Fajar SPD MPFIS, dan Ibu Laila Husna sebagai moderator. Kemudian juga ada di sini ada Bu Maharini ya, ada Bu Maharini, Bu Hani ya, Bu Hani. Kemudian ada Pak Dr. Andi Suhadi, salam kenal. Kemudian ada Pak Haji Wididayat, ini dosen UIN Salatiga. Terima kasih kehadirannya. Kemudian ada Bapak Ibu dosen lainnya. Kemudian ada alumni, para mahasiswa, mahasiswi yang semoga semangat ya, semoga sehat, semangat, dan manfaat. Nanti setelah ini harus ada perbedaan. Amin. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi, bersilaturahmi ya, berdiskusi, sharing. Nanti mohon untuk aktif ya. Jadi aktif, silakan mau tanya, mau apa, kita diskusi. Jadi sampai hidupkan ya. Mahasiswa itu harus bertanggung jawab dalam menghidupkan kelas ya. Jadi jangan lagi ya seperti SD, SMP ya. Jadi itu beberapa saya sorot Pak Ainur Rafiq, mohon maaf, karena mahasiswa yang apalagi mahasiswa pasca COVID apa itu harus merasa tertantang, merasa menyadari posisi diri, wah saya sebagai mahasiswa, saya bertanggung jawab menghidupkan suasana. Jadi pembelajaran milik kalian. Nah itu bagaimana bagaimana Anda semua mahasiswa menikmati perkuliahan, menikmati diskusi, menikmati seminar. Itu salah satu kunci utama sebenarnya dalam science partnership ya. Jadi menikmati sesuatu itu, menikmati. Ada nanti manfaat itu biasanya mengalir gitu nggih Pak Ainur nggih. Ada manfaat itu kita nggak tahu, ternyata kalau kita menikmati kita apa ada aja. Oh ternyata ada ini, ternyata bisa ini. Jadi menikmati. Dan mohon pagi hari ini para mahasiswa menikmati, mengikuti, tanya jawab sembarang, bahkan kadang tidak nyambung pun tidak masalah, gitu, tidak masalah. Yang penting menikmati, senang, jadi senang. Itu namanya salah satu indikator motivasi intrinsik, itu yang sangat susah ya, salah satu indikator yang sangat susah dimiliki dan wajib itu wajib dimiliki sebagai untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Itu ya, dalam apa ini langsung assalatu dan salam kami haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu komplit ya, paket komplit meneladani kita, bahkan tidak hanya dari sisi praktik ibadah mahdoh katakannya. Jadi kewirausahaan, berdagang itu juga ada. Kita juga ada. Terima kasih untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi ya, silaturahmi, berdiskusi. Saya tidak semuanya apa yang saya sampaikan nanti tidak semuanya benar, mutlak benar. Mungkin ada yang salah, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu ditambahi, silahkan kita saling berdiskusi. Saya juga ini masih menempuh S3, jadi sama-sama mahasiswa dengan Anda semua para mahasiswa ini sama, jadi levelnya sama ya. Saya juga masih mahasiswa S3, mohon doanya semoga cepat rampung, nanti bisa saya, Bapak Ainur, Pak Dinar, Bu Laila, semuanya. Amin. Nanti itu mohon doanya. Jadi ini saya juga masih menunggu S3. Kemudian
sebelum saya masuk ke materi, saya cerita sedikit. Pada saat saya S1 lulus tahun 2006, tahun 2006, saat itu saya sempat menganggur itu dalam arti kerja resmi apa katakan gitu ya. Itu 7 hari, saya ingat 7 hari. Saya nggak mau pulang, saya nggak mau pulang ke Pekalongan ya. Asal saya Pekalongan, saya kuliahnya di Semarang di UNES Fisika Murni S1-nya. Saya nggak mau pulang. Pokoknya saya pulang pokoknya harus apalah gitu. Dan itu bukan dan itu saya nikmati, cari kemana-mana, bahkan yang apa namanya, yang seperti budaya biasanya kita nyariin masukin lamaran, kemudian kemana, keluar kota, sama semuanya, ke Jogja kemana saya tempuh. Ternyata dalam 7 hari terus menemukan saya kerja, ya itu ini apa namanya, saya memposisikan bahwa saya masih mencari ilmu, jadi masih mencari ilmu. Jadi fase-fase awal bekerja, fase itu ya fase saya mencari ilmu. Jadi manut apa ini ngikuti mencari ilmu. Oh kalau kerja gini saya pindah-pindah kemana-mana. Sebelum saya ngajar ke SMP, SMA, kemudian ambil S2 dan seterusnya. Gitu. Kemudian apa namanya, ini langsung ke materi dulu aja ya. Nanti misalkan ngobrol pengalaman dan sebagainya bisa selingan nanti. Nah, saya masuk ke materi. Saya ini mohon izin share, Bu moderator, Pak Dinar, Pak Ainur. Monggo. Saya izin. Sudah kelihatan belum ya? Bentar. Sudah tampak nggih, Pak? Ya, sampun, alhamdulillah sampun. Ya. Jadi bentar ini. Jadi ini saya dari kemarin saya baca bolak-balik judul apa namanya seminarnya, judul seminarnya itu. Meningkatkan, atau tema sebenarnya meningkatkan kemampuan sciencepreneurship untuk calon guru IPA. Nah, kemudian ini maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa, intinya apa gitu. Nah, itu juga poin penting. Jadi setiap kita cari apa namanya? Intinya apa ini? Dalam mahasiswa berkuliah juga sama. Ini penyampaian Bapak Ibu dosen intinya apa gitu. Jadi, nah kemudian saya mencoba mensimulasikan ya, memodelkan. Nah, seperti ini. Semoga ya, walaupun simulasi model ini jelas tidak mewakili keseluruhan tujuan dari seminar ini ya. Jadi paling tidak ini ya beberapa persen mewakili. Kalau kita apa namanya dari judulnya ya, meningkatkan kemampuan sciencepreneurship untuk calon guru IPA. Nah, ini guru IPA-nya ya, guru IPA-nya para mahasiswa, calon guru IPA, ya, calon guru IPA. Kemudian dari kita pada awalnya semuanya memiliki kemampuan sciencepreneurship, semuanya, hampir semuanya memiliki kemampuan sciencepreneurship. Ini intake atau kemampuan awal ya. Kalau di pembelajaran, kalau kita tes namanya pretest gitu ya, kemampuan awalnya. Kemudian kita akan meningkatkan gitu ya, akan meningkatkan sejauh mana. Akan meningkatkan. Kemudian kita punya beban ya, dalam fisika itu ini apa namanya penggambaran garis-garis gaya W ya, beban. Fisika, kimia, biologi itu kan ilmu alam. Ilmu alam itu ayat kauniyah Allah gitu ya. Jadi di mana di situ juga bisa merefleksikan beberapa ya untuk kita pelajari ya. Kita pelajari, kita hayati, di dalam itu pasti banyak mengandung hikmah. Kemudian kita susah ini, calon guru IPA, para mahasiswa itu susah akan melangkah ke atas ya. Kita nggak punya pijakan, ini mengambang ya, di mana W-nya itu, ini pusat gravitasinya lurus ya, tidak lurus di bawah. Maka kita butuh, pijakan ini. Kita butuh pijakan ini. Nah, jelas yang namanya meningkatkan, itu pasti butuh atau membutuhkan effort.
karena ada beban, ada sesuatu yang akan kalian kerjakan. Ini juga penting. Ini juga penting. Pada saat para mahasiswa itu masuk perkuliahan, masuk dunia mahasiswa atau setiap masuk kelas, itu harus menyadari bukan lagi fase kayak SMP, SMA, bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan bagi dirinya. Menurut dia harus menyenangkan. Kemudian pembelajaran itu harus enjoy, harus sesuai dengan keinginannya. Ya, namanya sudut pandang. Point of view-nya itu peserta didik. Menurut A itu pembelajaran ini menyenangkan, guru ini menyenangkan. Kalau guru B nggak menyenangkan, mata pelajaran B nggak menyenangkan dan sebagainya. Jadi itu point of view-nya itu sempit, sudut pandangnya itu semuanya menurut peserta didik. Itu namanya peserta didik yang masih level dasar, masih level dasar. Nah, mahasiswa sudah bukan lagi saatnya seperti itu. Jadi semuanya itu ya point of view-nya itu tujuannya, sudut pandangnya, kerangka acuannya tujuannya untuk apa? Ya jelas kalau para mahasiswa ingin meningkatkan, pasti membutuhkan effort, pasti bukan usaha upaya, pasti ada beban, pasti ada sesuatu yang fisika itu susah, kimia itu susah, biologi susah. Nah, menyadari beban pelajaran tugas itu susah, menerima sebenarnya menyadari kemudian ya udah kita kerjakan, itu lebih baik, sadar susah enggak apa, makanya kita belajar biar bisa, itu lebih baik. Itu berarti level peserta didiknya meningkat, bukan lagi membohongi diri sendiri atau enggak, ini harus menyenangkan, ini enggak. Nah, itu mental entrepreneurship. Jadi menerima tantangan, tertantang, kemudian menyadari kalau mau ke situ itu pasti butuh upaya, pasti butuh belajar, pasti butuh bekerja keras, mengerjakan tugas pasti ini. Nah, jika dari sejak awal perkuliahan, siapa itu sudah terbiasa dengan mental seperti itu insya Allah ya sudah, nanti itu jadi apa namanya, keseharian. Jadi tidak menyadari kalau saya itu ingin bahkan ingin wisata saja pasti butuh sesuatu yang dikorbankan. Ingin bersenang-senang saja katakan pasti butuh sesuatu yang modal katakan ya. Kita beli bensin, beli apa. Nah, apalagi kita ingin mengembangkan keterampilan berpikirnya, thinking skill ya. Salah satu tujuan perkuliahan kan mengembangkan thinking skill-nya atau kompetensinya yang mampu memahami, mampu menganalisis, mampu berpikir kritis, mampu dan sebagainya. Selain dari tujuan memahami konten muatan materinya. Ya, jadi itu harus menyadari. Nah, maka sesuatu yang ingin meningkatkan itu ya pasti naik, ya, pasti naik. Dan ya kalau dalam analis fisika itu punya bebannya W ini kalau miring itu bisa ada dua apa namanya kemungkinan ya, ada W sin theta sama W cos theta ya kalau dalam fisika itu. Artinya tidak semuanya itu menghambat ya. Nah, tergantung nanti kita bagaimana berinteraksi dengan pijakan. Nah, pijakan ini apa? Kemudian garis-garis gayanya bagaimana yang lain. Nah, kemudian kalau saya gambar gini, nah ini ya. Kalau saya simulasikan seperti ini. Nah, jadi alam apa namanya, ilmu alam, fisika dan sebagainya itu ya dipelajari, disediakan oleh Tuhan untuk kita pelajari, untuk kita sebagai bahan model, bahan pembelajaran, kemudian juga diminta bertanggung jawab untuk melestarikan dan sebagainya. Nah, kalau saya gambar setidaknya ada gaya-gaya demikian, ada potensi gaya demikian, walaupun gaya yang lain mungkin masih banyak gitu ya. Paling tidak ada demikian. Ini ada gaya normal, ada gaya F1, gaya ada F2 ya, yang searah dengan arah tujuannya ini F1, F2 ya, F-pos ya, pos. Kemudian F3 itu menghambat ya. Kemudian ini W-nya kalau saya refleksikan ya, saya pecah vektor komponennya itu ada W cos theta, W cos alpha sama W sin alpha, dengan alpha adalah kemiringan.
Nah, jadi kalau kita menyadari ingin meningkatkan kemampuan diri kita, ingin meningkatkan kemampuan berpikir kita, ingin meningkatkan afektif, psikomotorik, dan kognitif sebagainya, kita menyadari pasti kita akan butuh naik, kita butuh usaha, kita pasti akan menemui beban. Itu mahasiswa harus demikian, harus menyadari. Oleh karena itu kita butuh pijakan. Nah, pijakan ini apa? Kemudian F1 ini apa dan sebagainya. Nah, kalau saya simulasikan, nah seperti ini. Jadi kalau F1 itu dorongan lingkungan ya, dorongan lingkungan ini faktor luar, bukan faktor luar. F3 hambatan lingkungan. Lingkungan itu semua faktor dianggap luar lingkungan. Ya, lingkungan banyak sekali, termasuk teknologi. Kemudian teknologi itu bisa jadi dorongan, perkembangan teknologi ya, bisa jadi hambatan. Jadi lingkungan itu tidak selalu mutlak menjadi dorongan ataupun menjadi hambatan. Tergantung kitanya. Jadi bahkan sesuatu yang dianggap orang itu sebagai hambatan, kalau kita bisa memahami sesuatu tersebut, berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya, ternyata bisa jadi dorongan. Dan sebaliknya, itu tergantung kitanya. Lingkungan itu tidak semuanya, itu A ini pasti hambatan, B ini pasti tidak semuanya ya. Bahkan ketiadaan ekonomi pun, itu sebagian orang menjadi pemicu. Wah, saya harus gini, meninggal. Tapi di sebagian orang, saya nggak punya modal. Menjadi hambatan dan sebagainya. Jadi tidak semuanya selalu menjadi. Jangan kira kita dilahirkan mungkin saja ya, dilahirkan dari anak orang yang kaya raya dan sebagainya, tidak semangat kita dilahirkan sekarang ini. Misalkan seperti itu, misalkan. Walaupun ya mengandalkan juga nggak boleh. Ini istilahnya apa ya? Ya kita syukuri, menerima diri kita. Kita syukuri, ya sudah seperti ini, mungkin yang terbaik gitu. Nah, jadi tidak perlu lagi melihat enak ya jadi ini, enggak usah. Ya cobaan kita plus minusnya ya seperti ini gitu ya. Jadi menerima keadaan dan sebagainya. Itu. Kemudian ada lagi F2 dorongan internal. Nah, ini yang sangat butuh para mahasiswa itu untuk dikembangkan, diperbesar. Dorongan internal itu luar biasa. Ya tidak tidak mengandalkan lingkungan, tidak selalu mengandalkan lingkungan gitu ya. Dorongan internal itu motivasi intrinsik, kemudian ada kemampuan awal tadi ya, intake-nya bagaimana, dorongan lebih ke motivasi sebenarnya, motivasi yang membuat sesuatu ingin apa ya, dorongan motivasi, tapi motivasi intrinsik, jadi bukan karena reward atau punishment, bukan motivasi ekstrinsik ya, jadi bukan karena kamu harus jadi ini sukses biar ini, kamu harus meningkatkan perkuliahan biar nilainya baik, itu motivasi ekstrinsik. Kalau mahasiswa sudah menyadari, saya kuliah, menikmati perkuliahan, kemudian mendengarkan, saya ingin memahami materi itu, saya ingin terlibat dalam diskusi itu motivasi intrinsik, bukan lagi karena nanti nilainya A, nilainya B, itu mengikuti gitu ya. Sudah menikmati, oh saya pengen diskusi. Maka saya setiap mengisi acara atau perkuliahan, saya wajibkan mahasiswa itu, walaupun kadang ya tidak semuanya bertanya ya, saya wajibkan harus ada pertanyaan, kemudian menikmati. Kalau tidak itu, lah ini dosen kayak jadi guru ya, bulailah ya Pak Benar ya. Jadi kadang ngobrol, itu kalian gimana loh? Ini seolah-olah itu manfaatnya itu untuk saya, untuk dosennya agar memenuhi kewajiban sebagai dosen. Kan kebalik. Lu kalian yang harus menuntut diri kalian sendiri, mahasiswa sendiri yang saya gimana caranya agar paham gitu. Oh saya pengen paham, saya pengen ini. Ya kan gitu. Bahkan dosennya harus dituntut gitu kan. Pak, mohon terangkan ini sampai dosennya itu nggak paham. Itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Wah saya belum baca itu nggak apa-apa. Jadi mahasiswa itu harus menyadari dosen itu tidak semuanya maha tahu ya.
Ya, nah itu paling menyenangkan. Memposisikan mahasiswa itu sebagai pembelajar dewasa, ya, learner, pembelajar dewasa yang butuh mahasiswa sendiri, kemudian tujuannya mereka sendiri untuk apanya, harus bagaimananya, itu menyadari. Itu enak, nanti kuliah itu enak, diskusi waktunya habis, dosennya nggak bisa jawab, itu hal yang biasa. Dan itu tidak masalah, tidak masalah. Besok lagi, oh ketemu, jadi macam diskusi itu, gitu ya. Jadi mohon jangan inilah, jangan masih seperti SD SMP apa, selesai, udah besok ulangan lagi, bagaimana ini, gitu ya. Di semua tempat lah, di semua tempat, tidak harus tidak hanya di UIN Jember, di Salatiga sama aja semuanya. Mungkin di UIN Jember lebih bagus ya, mungkin lebih bagus itu. Tapi pada umumnya ada ya, banyak masih seperti itu. Jadi harus punya, begitu masuk kelas itu harus punya target, harus punya motivasi, saya harus senang, saya harus ini menyenangkan. Itu akhirnya energi positif itu menular, kemudian kembali lagi, mantul lagi, itu luar biasa ya, senang. Jadi temennya senang, dosennya senang, itu nggak usah bahas nilai lah, nilai itu otomatis. Ya, bolehlah ya Pak Dinar ya, nilai itu otomatis. Kalau Nilai mengikuti. Perkuliahan menyenangkan apa itu mengikuti itu. Jangan malah wah yang penting mendengarkan ini nilainya bagus, enggak. Itu. Nah, diskusi dan sebagainya itu tidak sadar. Hal-hal semacam itulah yang menjadi faktor penentu berkembangnya keterampilan berpikir, thinking skill. Kemudian kemampuan yang lain ya, kemampuan nanti indikator-indikator sciencepreneurship dan sebagainya. Itu. Jadi bukan teori, bukan hafalan sciencepreneurship adalah ini tolong dihafalkan. Yang tidak bisa. Yang itu hanya untuk ujian. Kalau ada soal kewirausahaan, satu indikator sciencepreneurship apa namanya, buktikan atau tuliskan gini, ya bukan gitu. Bukan itu. Science itu mental. Misalkan seminar hari ini, silakan tanya. Nah itu jadi praktik ya, bukan ya sama sebenarnya perkuliahan ya, bukan besok ujian nulis ya. Jadi ada dua ya, substansi materi, tapi yang terpenting itu adalah diri Anda sendiri. Saya ngisi calon guru kemarin di mana itu ada ya, kemudian jadi membahas substansi materi. Waktunya gini, harus cukup waktunya gini seolah-olah gini ya. Nah, kemudian jadi gini ya, guru itu benar menyampaikan materi itu kewajiban. Ya. Tapi satu hal yang penting adalah memastikan bahwa peserta didik itu terlibat dalam belajar, kemudian terlibat dalam berpikir, terlibat dalam diskusi. Karena sekolah itu kalau saya makan kayak seperti pabrik lah. Kalau pabrik itu yang diproduksi benda, kalau sekolah itu yang diproduksi itu orangnya. Nah, antara masuk kuliah dengan lulus kuliah itu harus kualitas orangnya sudah meningkat, kan gitu. Nanti calon guru IPA di SMP ya, misalkan tadi IPA ngajar guru di SMP, tugasnya itu bukan sekedar menyampaikan materi. Materi itu nomor 2. Nomor 1 itu materi itu sebagai bahan media untuk meningkatkan kemampuan siswanya. Jadi pabrik itu, sekolah itu pabrik itu hasil produksinya itu orangnya. Yang dipertanggungjawabkan itu orangnya. Siswanya itu meningkat enggak gitu. Cara berpikirnya meningkat enggak, kemampuan menganalisisnya meningkat enggak, kemampuan menghafalnya meningkat enggak, kemampuan sintesisnya, taksonomi belum itu ya, atau higher order thinking skill dan sebagainya, sintesis, analisis, kemudian ya 6 itulah ya. Jadi critical thinking-nya meningkat enggak ya, kemudian creative thinking-nya meningkat enggak, nah itu kemampuan siswanya. Jadi yang kedua baru materinya, materi bahan. Materi sebagai bahan itu tujuan yang pertama. Yang kedua penguasaan materinya, kemudian materinya untuk apa,
dan sebagainya. Yang ketiga gangguan itu pengayaan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tugas utama guru IPA nantinya adalah memastikan bahwa siswanya itu ya meningkat kemampuannya. Jadi siswanya itu yang jadi tugas ya. Jadi berat sebenarnya. Guru itu berat. Guru itu berat, apalagi guru SMP itu salah satu guru yang berat sebenarnya ya. Karena dari SD ke SMP itu peralihan dari konkret talk ya menuju ke formal talk atau berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak. Jadi guru SMP itu relatif yang termasuk yang berat ya sebenarnya yang berat, maka harus disadari. Kemudian di sini ada pijakan yang menghasilkan interaksi atau gaya normal ya. Gaya normal itu hasil interaksi dengan pembelajaran. Gaya normal itu ya gaya sentuh antara kita dengan bidang sentuh gitu ya, munculkan gaya normal. Ada W cos theta ini saling hasil reaksi ya, hasil reaksi kita menjadi punya landasan untuk mencapai tujuan. Konsep ini juga dapat digunakan dalam setiap perkuliahan ya sama ya, awal masuk kuliah. Jadi kalau kita breakdown ke bawah tidak harus muluk-muluk tujuan kuliah ya. Tujuan setiap masuk kelas itu jelas ya. Oh, saya sebelum masuk kelas tuh belum paham ini. Kemudian hari ini materinya itu. Oh, saya tujuannya memahami materi itu. Itu di breakdown setiap perkuliahan. Termasuk hari ini. Sebelum saya seminar itu belum memahami atau belum pernah membaca atau apa ini. Ternyata setelah seminar ini, jadi jelas antara input sama output atau learning outcome-nya itu jelas. Nah, ini bidang miring ini itu kalau saya asumsikan itu sebagai pembelajaran. Pembelajaran itu ya sebagai belajar bisa pendidikan, bisa pelatihan, bisa pendidikan formal maksudnya ya, atau non formal, kemudian pelatihan, pengalaman lapangan, mentoring dan lain sebagainya. Ya, nah ini pijakan ini ya. Nah, para mahasiswa kuliah itu ya pijakannya ya untuk ini. Pijakan nanti selain harus juga landai ya, landai itu artinya itu ya sesuai dengan tujuannya ya. Jadi kalau tujuannya kemiringannya sekian, ternyata pijakannya itu nggak nyampe, alfanya kecil, ya nggak pas, nggak sesuai dengan tujuan. Jadi alfa ini kemiringan ini harus sesuai dengan tujuannya. Oh, tujuannya itu kemiringan sekian harus pas. Berarti yang dibutuhkan dalam pendidikan, dalam pelatihan, pengalaman lapangan, mentoring itu semakin tepat, semakin pas. Kalau alfanya semakin tinggi, itu kalau tujuannya semakin susah atau semakin luar biasa, itu berarti alfanya harus tinggi. Wah, semakin curam ya, mirip. Nah, kemudian selain sebagai pijakan ini, butuh juga gaya gesek F. Gaya gesek ini unik ya, gaya gesek ini unik. Kalau terlalu besar juga mungkin jadi beban. Tapi kalau nggak ada F-nya 0, F kecil ya, friction, kayak gesek, maka licin, nggak sampai. Jadi kalau ternyata dalam pembelajaran pendidikan itu, misalkan di dalam prakteknya itu tidak berjalan dengan lancar, penyambatan, ya licin, ya. Jadi meluncur ke bawah, gitu ya. Jadi nggak sampai ke tujuan. Ataupun terlalu besar, tugasnya itu terlalu susah banget dan sebagainya. Nah itu juga kayak geseknya terlalu tinggi. Nah, tugas-tugas dalam perkuliahan, kemudian ujian-ujian hidup lah katakanlah, kalau yang dalam real hidup itu ya fungsinya untuk itu, untuk pijakan. Jadi agar pijakannya itu kasar, tapi pas gitu ya. Jadi kalau izin ya nggak bisa naik gitu ya. Ini kayak gesek. Ini kalau saya ngomongkan sebagai scaffolding. Scaffolding itu bantuan yang seperlunya. Jadi pendidik, mentor, kemudian guru itu memang tugasnya memberikan scaffolding, bantuan seperlunya untuk merangsang. Jadi kalau kita membangun rumah, ya maka yang pertama menggunakan kayu, menggunakan rangka. Setelah jadi baru dindingnya jadi itu diambil lagi. Nah itulah konsep mengajar, konsep pendidikan. Sama seperti nanti calon guru IPA di SMP ya demikian. Begitu
Oh, saya ngajarkan ini bagaimana mereka itu termotivasi meneruskan. Jadi guru itu memancing kayak apa? Yuk gini nih. Nah, nanti kita titik misalkan memberi model pembelajaran untuk misalkan project based learning ya untuk kewirausahaan. Nah, itu kan fasenya ini, itu kan sifatnya sebenarnya kan merangsang. Jadi tidak harus itu. Lama-lama perbantuan tadi nanti diambil, bantuannya dikurangi, diminimalisir, dihilangkan. Biar bisa didik secara mandiri ya, sendiri. Itu konsep scaffolding ya, konsep scaffolding. Kemudian nah ini ya, next ya. Nah, sekarang ini. Nanti kalau waktunya sudah di-cut boleh ya Bu Laila ya, mohon diingatkan. Iya Pak, Nah, kemudian ini, kalau saya amati kemarin saya juga yang tahun lalu kalau nggak salah ya, yang isi seminar Gen Z di apa itu di Salatiga ini beberapa saya gunakan karena masih sangat relevan, sangat relevan. Jadi mahasiswa sekarang itu masuk generasi Z. Ada tadi faktor luar ya, ada faktor luar banyak ini, ada perkembangan teknologi, kelimpahan informasi, jumlah penduduk, lapangan pekerjaan, pembelajaran, kelimpahan Gen Z, karakteristik Gen Z. Apakah semuanya ini sebagai F1 atau F3 sebagai faktor dorongan atau hambatan, itu tergantung kitanya sebenarnya. Itu tidak semuanya jumlah penduduk itu faktor hambatan, maka itu nanti pasti menurunkan apa namanya peluang lapangan kerja. Tidak juga. Sudah jadi jumlah penduduk jadi peluang gitu ya. Wah, karena banyak kemudian maka bisa. Nah, jadi sesuatu itu bisa jadi hambatan ataupun dorongan tergantung kitanya. Ya. Gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas apa itu sciencepreneurship, apa dan bagaimanakah indikator sciencepreneurship, bagaimana meningkatkan sciencepreneurship, untuk apa sciencepreneurship, kapan memulainya. Kemudian kita bahas yang ini dulu ya, yang sekilas mungkin. Saat ini populasi Indonesia ini saya baru kemarin di World Meter ya, populasinya sekitar 279 juta ya, sekian. Pada tahun 2020 273. Jadi trennya itu masih meningkat ya, trennya masih meningkat di Indonesia. Di Indonesia itu convolution tadi ya, kemudian 16 Juni berarti laporannya. Worldometer dari PBB. Kemudian tahun 2020 populasinya sekian 273 juta. Kemudian populasi ekuivalen dengan 3,51% total world population. Jadi kalau kita klik ya, nah ini ada total world population-nya. Sekarang ini online ya. Wah ini ada current world population. Terus ini data apa namanya? Update ya. Saya sengaja menampilkan seperti ini karena mahasiswa itu harus mampu memanfaatkan kelimpahan informasi saat ini. Ya, jadi banyak sekali informasi yang mudah didapat. Itu digunakan semaksimal mungkin ya. Itu termasuk peringkat 4 sekarang itu. Jadi Indonesia itu peringkat 4 ini. Nah, ini. Jadi kalau ini belum kelihatan, mungkin ditambah di layar ya. Karena saya share-nya ya nanti saja. Jadi ada, ini saya klik linknya sebenarnya. Ada peringkat 4, kemudian populasi, kepadatan populasi ya di Indonesia itu 151 per kilometer persegi. Luas total areanya demikian ya. Kemudian sebanyak 56,4% population is urban ya, kaum urban. Ini juga nanti memiliki karakteristik sendiri ya, kaum urban. Kalau lingkungan urban itu bagaimana, nanti usahanya, saya pilih usaha sciencepreneurship apa, kemudian apa, kita plus minusnya apa, beda-beda. The median age in Indonesia itu 29,7 tahun ya. Di tengah kita masih normal ya, ini masih menandakan masih normal. Jadi ada negara yang kebanyakan usia tua. Nah, itu kan sampai didorong silakan menambah anak dan sebagainya ya. Nah, Indonesia itu alhamdulillah masih normal, Kemudian, nah ini generasi Z
itu di usia di kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012. Perkiraan usia ini tahun 2020 ya. 28 sampai 23 tahun. Data ini tahun 2020. Penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun ya. 70,72%. Indonesia masih dalam masa bonus demokrasi. Jadi ini pun bisa jadi peluang, tantangan ataupun hambatan. Tergantung generasi Z sekarang ya, sangat menentukan sekali. Jadi kalau generasi Z saya hitung sekitar 74,93 juta jiwa ya. Jadi untuk di tahun 2020 ya, siap-siap menggantikan generasi milenial. Kalau saya ikutnya milenial, milenial itu tadi di kelahiran 81 sampai 96 ya, saya milenial berarti ya. Dan siap-siap menggantikan. Kelimpahan Gen Z ini menjadi peluang, tantangan ataupun hambatan tergantung kalian ya, tergantung para mahasiswa. Kemudian ada industri 4, society 5, SDGs dan sebagainya, itu luar biasa sekarang ya. Itu sebagai hambatan atau peluang atau tantangan. Kalau tantangan itu beda dengan hambatan. Tantangan itu, oh saya mengejar itu, saya sama seperti saat masuk perkuliahan, saya tertantang untuk mengerjakan tugas ini sampai saya bisa. Nah itu namanya tantangan. Memandang tugas, memandang pemahaman materi sesuai apapun sebagai tantangan, menantang diri. Itu salah satu juga dari mental science partnership. Peluang, tantangan, bukan hambatannya. Tugasnya susah, ini ada ngerjain soal ini soal itu sudah, karena nggak tertantang gitu ya. Semakin menganggap itu sebagai hambatan. Wah kok gini aja lah gitu, jangan ya. Jadi itu manfaatnya kembali ke mahasiswa. Jadi ikuti dengan baik gitu ya. Kemudian, nah ini ya, ini mengenali diri kita sendiri, mengenali Gen Z itu karakteristiknya seperti apa ya. Nanti ini PDF-nya mungkin saya share atau gimana, tinggal monggo. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi nanti dibaca, saya nggak mungkin membaca detail ini ya. Silakan dibaca. Oh gini. Ternyata karena karakteristik Gen Z itu ya demikian gitu ya. Kemudian ini ya, ini juga kalau di kuadran ada 4 kuadran itu Gen Z itu cenderung menyukai teknologi, musik ya, kemudian education, sport, movie ya atau film ya. Kemudian kalau ini ada younger millennial, younger Gen X, younger Gen. Nah, ini itu bukan berarti caranya memposisikan seperti ini. Oke, ini menurut penelitian ya. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka, face to face interview kepada 1.800 responden dengan usia 14 sampai dengan 55 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Alpha Research Center. Nah, artinya gini. Artinya dengan memandang hasil survei ini, ya, hasil wawancara ini, penelitian ini, maka Gen Z itu kekurangannya atau kekurangan ketertarikannya itu mana gitu ya. Jadi bukan untuk diamini ya. Jadi hasil penelitian itu bukan sekedar untuk diamini. Oh iya ya, saya suka teknologi, saya suka musik, habis itu selesai udah, bukan. Jadi cara memahami penelitian itu ini ya silakan diamini. Oh tapi saya nggak suka teknologi, saya suka, itu beda-beda. Ini pada umumnya. Kemudian juga dilihat kelemahannya. Oh ternyata itu Gen Z banyak yang belum tertarik ke politik misalkan, belum meningkatkan kemampuan bersosialnya atau ke budaya, ekonomi, religion. Ini justru menjadi peluang. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau Gen Z kebanyakan tuh ya seperti ini. Saya mau istilahnya apa itu? Di luar kebanyakan, wah dan sebagainya ya silakan. Gitu ya. Jadi salah satu cara. Jadi tidak hanya untuk diamini ya. Oh iya ya, bukan. Gitu. Jadi melihat kebanyakannya, nah itu bisa atau kelemahannya apa dan sebagainya. Di sini ada karakteristik ya. Jadi milenial, Gen Z ini sini
addicted user, internet consumption more than 7 jam ya per day perharinya. Kalau yang Gen Z itu menurut penelitian generasi ceria. Jadi kalau ini harus diamini ya, jangan makanya harus ceria, harus optimis, energi positif ya. Gitu. Kemudian kalau gen milenial itu generasi pejuang. Ini pejuang. Jadi milenial itu saya milenial ya. Milenial termasuk apa namanya? Kalau mencari sesuatu itu butuh upaya ya, butuh upaya. Jadi, nah keuntungan milenial pada zaman sekarang karena kebiasaan menginvestigasi, kebiasaan mencari tahu dengan segala upaya. Di sisi lain zaman sekarang ada kelimpahan informasi, kemudian perkembangan teknologi, maka itu akan semakin meningkatnya eksponensial, akan drastis. Nah, kekurangan Gen Z itu jiwa menyelidiki ya, investigasi, jiwa meneliti, jiwa ingin mencoba, trial and error itu sebagian menurut kita itu masih di bawah milenial. Makanya itu yang dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Karena dimudahkan. Dari lahir dimudahkan. Mau ini mudah, mau ini udah ada. Dan itu di bawah sadar. Jadi nggak boleh. Lah itu kan saya nggak gini, nggak bisa. Karena ini yang menilai ya banyak, harus di luar ya, orang-orang bukan Gen Z ya. Kemudian survei banyak banyak populasi ya, jadi rata-rata demikian. Nah, kekurangan itu akan menjadi saya berarti harus gini. Nah, itu berimbas pada perkuliahan. Jadi kalau nanti tugasnya banyak atau mencari di mana itu seolah-olah ini susah loh. Yaitu itu. Jadi ya, karena dari lahir cenderung lebih dimudahkan daripada generasi sebelumnya. Ya. Saya dulu kuliah sekedar ingin mencari menyusun skripsi atau apa, mencari itu harus keliling perpustakaan. Perpustakaan dari UNES itu kan kampusnya di atas itu, sampai ke mana hanya mencari buku-buku induk. Sekarang bayangin menyusun skripsi, mencari informasi tinggal di HP gitu ya, mulai lagi tinggal di klik di apa. Nah itu gitu ya. Next, kemudian ini lahir tahun 2012, sekali pada tahun 2020 ini usianya sekitar 10 sampai 25 tahun dengan jumlah 74,93 juta jiwa itu tersebar, ada yang sedang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sebanyak ini. Artinya jadi 25 tahun ya, pada tahun-tahun ini dan 5-10 tahun ke depan itu pencari kerja itu banyak. Nah, ini ya silakan sebagai tantangan, hambatan atau peluang. Gitu ya. Loh kok bisa jadi peluang? Bisa. Dengan jumlah demikian banyak, kemudian kelimpahan tadi ya, informasi, perkembangan teknologi, saya tidak mau saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Itu kan bisa. Jadi bukan lagi mencari pekerjaan, malah justru jadi peluang bahwa saya salah satu pembuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman saya. Bayangin, bagi di bawah, masih dalam satu generasi tapi di bawah yang masih nanti SMP, SMA, justru menjadi peluang. Jadi bukan memandang ini bukan sebagai hambatan. Wah, berarti nanti saingannya saya banyak banget. Nah itu kan sudah ini dulu ya, sudah minder dulu ya. Mau masuk PNS, mau masuk apa itu sudah tahu banyak banget. Gitu ya. Justru ini, jangan-jangan saya nanti bikin komunitas, teman-teman saya kumpulkan bikin apa ya silakan. Atau membuka lapangan kerjaan bagi temannya sendiri ya, gitu ya silakan. Jadi peluang bahkan ya, gitu. Nah, sekarang gini, keadaan tenaga kerjaan Indonesia Februari 2022, nah demikian ya. Nanti silakan bisa dibaca ya, untuk usia kerja, maka ini sengaja tampilkan data-data base ini ya, base sebagai agar mahasiswa nanti terbiasa ya. Jadi mencari data, mencari apa itu ya banyak sebenarnya dari HP, dari apa itu ya banyak berbasis data atau literatif ya. Jadi sebelum berbicara banyak
di luar ya. Kalau mahasiswa ingin jadi apa-apa itu ya membaca yang banyak. Nah, jadi, karena kemudahan akses, maka cenderung generasi Z itu mudah memilih, semuanya hampir kebanyakan itu sudut pandangnya atau point of view-nya diri sendiri. Point of view-nya itu kesenangan diri. Karena mudah milih. Kalau dulu saya lihat TV itu adanya TVRI. Jadi bukan karena pilihan itu kan. Karena adanya itu gitu kan. Karena adanya itu. Itu bertahun-tahun berapa jadi karakter. Kemudahan memilih. Nah, tinggal sudut pandangnya diubah dari sudut ketertarikan diri itu diubah menjadi sudut pandang tujuan. Oh, saya tujuannya ingin itu, saya tujuannya ingin mengembangkan ini, sudut pandangnya tujuan. Oh, berarti butuhnya ini. Kalian cari itu informasi tentang itu. Maka yang diakses sudah dimudahkan. Jadi bukan lagi kesenangan, sekedar kesenangan atau sekedar apa, bukan. Yaitu silakan, tapi tidak hanya itu, gitu ya. Kemudian, nah ini lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan ya. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain, generasi muda sekarang itu membanggakan ya, karena mulai memandang sesuatu pertanian, perikanan itu tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang marginal atau pekerjaan yang wah itu desa, enggak. Itu luar biasa ya. Jadi kaum muda sekarang sudah melirik ke pertanian, perkebunan, berbasis sampah ya, kemudian perikanan itu banyak. Nah itu ya silakan. Ternyata memang signifikan dampaknya ya, mengalami persentase terbesar sebesar ini 0,37% poin. Yang turun di jasa lainnya. Februari 2022 tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,83% dan rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan. Jadi pada tahun 2022 upah buruh di Indonesia itu rata-rata 2,89 juta rupiah per bulan. Yang berpendidikan perguruan tinggi atau universitas sebesar 4,3 juta rupiah. Sedangkan yang pendidikan SD ke bawah 1,8 juta rupiah. Ya tergantung kalian mau mencari lapangan pekerjaan sebagai buruh atau membuka lapangan pekerjaan. Menurut kelompok umur rata-rata upah buruh tertinggi sebesar 3,7 juta. Tertinggi ya. Nah ini rata-rata hasil BPS 2022. Nah sekarang masuk ke entrepreneurship. Definisi entrepreneurship atau kewirausahaan saya ambil satu aja ya, biar nanti nggak melebar ya. Saya ambil OECD 2009 yang termasuk banyak digunakan. Nah, pengusaha atau entrepreneurs adalah orang-orang pemilik bisnis yang berusaha menghasilkan nilai melalui penciptaan atau perluasan kegiatan ekonomi dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan produk, proses, atau pasar baru. Penekanannya ini definisi luar ya, definisi negara-negara luar OECD, itu penekannya pada menghasilkan nilai. Nilai itu value ya. Jadi ada orang berjualan kopi itu ada yang murah, ada yang apa, atau juga yang harganya sangat mahal. Nah, banyak ya merek-merek mahal. Ada yang sama barangnya. Bahkan ada loh kadang rasanya ya sama, kok harganya beda. Karena yang dihasilkan value, nilainya. Nilai itu unik ya, unik. Nilainya itu beda. Misalkan sampai kadang kalau beli itu gini-gini dan sebagainya. Karena yang dijual tuh itu. Kalau ini definisi luar, brand. Kemudian kegiatan berusaha adalah tindakan manusia yang giat dalam mengejar untuk menghasilkan nilai melalui penciptaan dasar. Ini ada proses dan sebagainya ya. Ini tentang kewirausahaan. Pada intinya ya sebuah upaya proses untuk suatu tujuan ya.
terkait dengan ekonomi. Itu harus berorientasi pada ekonomi. Enggak ya, saya juga tadi setuju dengan Pak Dinar tadi. Usaha itu jangan ini ya, tidak namanya pengusaha itu jangan diidentikan dengan kaya raya. Kaya raya di Indonesia itu kan identik dengan penimbunan. Rumahnya besar sekali, mobilnya banyak, itu kan kaya raya di Indonesia kan identiknya dengan itu. Nah, pengusaha itu kaya raya itu pilihan. Jadi harta yang mau dia belanjakan itu sebagai pilihan. Tidak semuanya pengusaha itu harus tampilan tadi ya, ini mewah dan sebagainya, tidak harus. Karena pengertian pengusaha dalam arti luas itu ya pengusaha itu kebermanfaatan. Ada pengusaha yang sebenarnya penghasilannya banyak, tapi ya juga dikeluarkan lagi, ya ada, ya ada, bukan untuk dirinya, itu ada. Jadi jangan lagi memandang pengusaha itu money oriented ya. Jadi orientasinya harta, mengumpulkan harta, enggak itu. Ya walaupun itu boleh ya silakan. Tapi tidak sesempit itu, Jadi kadang saya dulu mulai berusaha tahun 2010 ya, 2010 saya 2006. Saya sebenarnya jualan itu dari kuliah. Dari kuliah itu saya jualan dulu kan pas musim HP awal, jualan batik. Kalau malam Ahad itu saya di Emperan tuh, di Emperan Simpang 5 Semarang itu, saya gelar dagangan itu. Jadi kalau ya kadang ada mahasiswa lain tuh apa beli itu tahu itu kan, wah enggak enak. Betulan ya. Jadi yang lain jalan-jalan saya jualan. Yang lain malam Ahad tuh jalan-jalan, saya jualan di Emperan Simpang 5 Semarang. Dulu kan masih boleh jualan, sekarang enggak boleh. Itu. Jadi artinya gini, yang namanya kewirausahaan atau entrepreneurship dalam arti luas itu ya lebih ke tadi ya, kebermanfaatan, kemudian membuka lapangan kerja itu luar biasa. Nah, saya dari dulu usaha, kemudian batik, walaupun batik sekarang saya juga agak santai, mulailah nggak mengejar yang ya karena sudah dosen ya, dulu kan belum dosen. Karena waduh waktunya ya nyantai, jadi menikmati gitu ya, sangat menikmati, dinikmati. Untuk hiburan ya Pak ya sekarang. Iya, untuk hiburan. Jadi usaha itu demikian loh. Jadi tidak semuanya harus diukur dengan wah ini menghasilkan banyak uang nih, ya enggak. Ini sebagai perjalanan. Tapi kalian yang seperti itu misalkan mau apa ya silakan nanti di apa namanya. Nah, ada dulu saya identiknya gini, wah bisnismen, pengusaha, habis waktunya untuk mencari uang, nah gitu identiknya. Paradigma lamanya itu, itu harus digeser. Pengusaha itu tidak kalah ibadahnya ya, nilai ibadahnya tidak kalah dengan guru, tidak kalah kalau benar-benar tahu dan mau memanfaatkan. Luar biasa loh, membuka lapangan pekerjaan, bayangkan. Kemudian orang tersebut punya keluarga, bisa sekolah, luar biasa. Nanti di dalamnya ada pendidikan. Jadi jangan kira pengusaha itu sempit ya, mau mencari duit, jangan sempit itu, luas sekali, luas. Gitu. Kemudian, nah ini ya indikatornya ini. Ini saya ambil dari dua penelitian. Yang satu penelitian baru, yang satunya lama, yang banyak di salah satu artikel atau penelitian yang banyak dikutip. Ini di perguruan tinggi juga ini ya. Indikator entrepreneurship ya, kita belum masuk ke sainsnya nanti. Ini masih kewirausahaan umum. Itu ada banyak. Ini saya modifikasi, saya ambil 13 yang dominan. Jadi creativity, risk taking, innovation, self confidence, communication, leadership, internal control, persistence, networking, resilience, search for opportunity. Ini artinya kreativitas ya, risk taking, mengambil resiko ya, berani mengambil resiko, inovasi ya, self confidence, percaya diri, komunikasi, kepemimpinan, leadership, internal control berarti mengontrol internal ya. Internal itu dalam arti diri sendiri boleh, dalam arti tim
internal tim ya silakan. Persistence itu apa ya? Gigih ya, gigih. Persistence itu gigih memperjuangkan, gigih mencapai tujuan. Networking itu jaringan, resilience itu tangguh, resilience itu tangguh ya. Jadi kalaupun nanti ada tidak sesuai tujuan, kemudian punya grafik menurun, dia bangkit lagi. Itu resilience, itu tangguh, ya, ketangguhan. Search for opportunities, cari peluang, inisiatif, kemudian decision making, membuat keputusan. Ya ini memang demikian. Memang entrepreneurship itu ya suatu keterampilan yang tinggi dan ini harus disadari. Jadi mahasiswa harus berpikir dewasa demikian. Ya ini susah gitu loh. Jadi jangan wah ini tuh mudah, ini menyenangkan. Enggak, ini susah. Itu disadari, diterima. Udah sebenarnya harus ke situ gitu. Gitu ya. Belajar fisika itu ya susah, enggak masalah. Jadi jangan membohongi diri sendiri. Belajar fisika selalu menyenangkan. Enggak gitu aja. Dan itu lebih dewasa, itu jauh lebih berhasil daripada belajar fisika harus menyenangkan. Kalau sudut pandang peserta didik, belajar fisika itu harus, ini contohnya fisika ya Bu Lela, Bu, karena saya fisika yang tahu. Saya tahu. Benar Pak, fisika ya, Pak. Ini ada dosen biologi, ada dosen kimia juga. Biologi saya. Biologi juga susah loh, hafalannya banyak. Dan itu disadari. Saya juga fisika, Pak. Iya, Saya juga fisika. MPFIS ini Pak Dinar ya. MPFIS. Ya, mahasiswa harus menyadari. Ya sudah disadari susah. Oleh karena itu bersama-sama diskusi belajar untuk mencapai itu, gitu ya. Lah apalagi entrepreneurship itu susah. Critical thinking itu satu poin itu susah. Critical thinking. Saya meneliti tentang critical thinking. Creative thinking susah. Apalagi naik lagi namanya inovasi, naik lagi menjadi science entrepreneurship. Naik lagi jadi science entrepreneurship itu tinggi sekali. Jadi kan ada LOTS ya, lower order thinking skill, yang 3 taksum belum ke bawah, 3 taksum belum ke atas ada HOTS, higher order thinking skill. Naik lagi ada penggolongan baru, ada critical thinking yang independen sendiri ya, bukan belum. Kemudian creative thinking sendiri, naik lagi ada inovasi, naik lagi ada entrepreneurship, naik lagi science entrepreneurship. Tinggi sekali. Ya tidak masalah. Apakah bisa? Bisa. Jadi, nah indikator-indikator ini bukan untuk dihafalkan. Tidak perlu. Saya tidak usah. Ya, ini sekedar tahu aja. Mental kewirausahaan itu bukan menghafalkan ini, tapi mempraktekkan. Tapi dengan sendirinya ininya tumbuh dengan tidak disadari. Ya udah bikin apa? Yuk besok kita bikin ini, bikin apa bisanya ya? Saya bisa ini, bisa nggak jual ini, bikin. Kok gagal, bangkit lagi, cari lagi, itu namanya, nanti tumbuhnya apa? Persistensinya tuh tumbuh, kegigihannya. Mengelola timnya, yang anggota ini kok susah diajak kerjasama, dia sampai berkomunikasi dengan baik, sabar ya, sabar menangani tim, naik lagi mental kepimpinannya, leadership. Apalagi komunikasi kemana-mana dengan sendirinya, berlatih menawarkan, kemudian apa-apa, naik lagi kemampuan komunikasinya. Itu dipraktekkan, bukan dihafalkan. Jadi ya banyak ini tidak masalah kalau dihafalkan. Jadi bukan nanti ujiannya, indikator entrepreneur itu apa? Enggak perlu. Tapi kalau pendidik itu perlu untuk mengukur ini. Perlu untuk mengukur ini. Kalau peserta didik tidak perlu untuk menghafalkan ini. Enggak perlu, dipraktekkan. Nah, mengukurnya bagaimana? Mengukur ini dengan materinya. Misalkan besok di silabus apa-apa menggunakan production based learning atau project based learning atau banyak sekali ya. Bahkan yang case based study apa-apa itu di outputkan ke produk sebenarnya bisa ya. Atau lebih umumnya sebenarnya bukan produk tapi